haleluya. Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan, kita boleh saling menyapa dan berjumpa dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang senantiasa memelihara bahkan memberkati setiap kita dari hari ke hari. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan bersama kebaikan Tuhan melalui perkataannya lewat firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita satu di dalam doa. Kita menaikkan ungkapan syukur kita bahwasannya Tuhan Allah begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Engkau Raja semesta alam, terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Jikalau kami ada hari ini Tuhan, itu semata hanya karena kemurahan-Mu, bukan karena hebat dan kuat kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya debu, kami hanya hamba. Untuk itu Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan untuk belajar taat dari hari ke hari Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi mau-Mu Bapa. Di pagi ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, tahirkan hati kami Tuhan, hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah benih firman-Mu di pagi ini Tuhan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat. Yang lemah Engkau kuatkan melalui firman-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berduka Tuhan Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya, ada sukacita di pagi ini. Dan biarlah senantiasa kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Oke Bapak Ibu, di pagi ini tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua, dengan tema berhenti dengar setiap intimidasi iblis. Mari kita baca dan kita renungkan bersama dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-33. Di situ firman Tuhan berkata, "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa menjadi orang yang kalah dan gagal saat hadapi raksasa masalah. Tetapi kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, cerita Daud, tetapi Daud punya cara pandang yang berbeda Bapak Ibu. Dia memandang rendah musuh dan memandang tinggi Tuhan. Inilah kunci kemenangan seorang Daud. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun di sisi lain Bapak Ibu, iblis pun terus bekerja dalam segala tipu dayanya untuk menghalangi rencana Allah terjadi di kehidupan kita, membuat kita kecut dan tawar hati, dan membuat iman kita lemah. Saat iman kita lemah, iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Peperangan rohani bukan hanya milik pendoa, pelayan Tuhan, atau orang yang memegang peranan penting di gereja saja, tetapi ini juga milik setiap orang percaya. Namun sayangnya, tidak semua kita sadar bahwa peperangan rohani terjadi dalam hidup kita, terutama pada area pikiran, yaitu apa? Melalui intimidasi, hasutan, dan kebohongan. Pertama, intimidasi. Iblis menciptakan perilaku yang menyebabkan seseorang merasa takut dan terancam. Intimidasi iblis bertujuan melemahkan kita, membuat kita selalu tertuduh Bapak Ibu, dan mengingat setiap dosa kelemahan kita di masa lalu. Kedua, hasutan. Iblis menghasut kita melalui keadaan yang seolah-olah benar, dikemas sedemikian rupa, sehingga kita berpikir bahwa hasutan itu benar. Ketika kebohongan, pernyataan yang tidak benar, ini iblis selalu menggunakan kebohongan ini untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis tahu bahwa iman kitalah yang mengalahkan dunia. Maka apa? Cara untuk mengalahkan tipu daya iblis adalah memiliki iman yang teguh, hati yang tidak tawar, dan diperdamaikan dengan Tuhan.
tidak ada rasa gelisah, bahkan cemas. Tuhan masih bekerja sampai hari ini, Bapak Ibu, hingga saat ini. Kekurangan dan kelemahan kita tidak bisa menggagalkan setiap rencana Allah atas setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Jika kita yakin bahwa kita adalah anak Allah, sudah seharusnya kita memiliki rasa aman karena kita memiliki Bapa yang akan melindungi kita daripada si jahat ini. Dan mari kita jangan tawar hati. Banyak anak Tuhan tawar hati dan berkecil hati melihat apa? Raksasa. Mereka lupa akan kehadiran Tuhan dalam setiap proses kehidupan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Dia selesaikan. Sehingga kita tidak perlu tawar hati melihat masalah yang sulit. Percayalah, Tuhan sudah punya solusi terbaik di setiap masalah yang rumit. Kekuatan Tuhan itu lebih dari cukup mengatasi segala musuh kita. Jangan berkata tidak mungkin. Seringkali, Bapak Ibu, kita membatasi kuasa Tuhan dengan berkata mana mungkin mampu menghadapi kekuatan musuh yang besar. Kita lupa bahwa Tuhan yang berperang buat kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan tidak butuh kekuatan dan kehebatan kita, Bapak Ibu, untuk mengatasi setiap musuh yang besar di depan. Tapi Tuhan butuh iman percaya kita. Kita lihat rumus dalam Alkitab, serahkan dan percaya, maka Tuhan baru bertindak. Selama kita ragu, Tuhan diam, Dia tidak akan bertindak apa-apa. Dan jangan kita berpikir kita kecil dan musuh kita besar. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Berarti jangan pernah berpikir kita kecil sebab masalah kita besar. Oh tidak, semakin kita mengecilkan kemampuan kita, maka kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu, mari kita pikirkan kita besar, kuat, dan hebat di tengah masalah yang rumit. Sebab Tuhan yang besar sedang turut bekerja dalam kesulitan kita, Bapak Ibu. Bagi kita fakta di depan terlihat besar, tetapi bagi Tuhan terlihat sangat kecil. Sehingga semua pasti berlalu dengan kemenangan di tangan Tuhan. Kunci kemenangan Daud kita lihat dalam firman ini adalah apa? Dia tidak tawar hati, selalu optimis, semua mungkin, dan tidak berpikir musuh yang besar. Mari kita punya iman seperti Daud, selalu optimis dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan terintimidasi dari perkataan iblis. Mari kita refleksikan diri kita dengan bertanya, pernahkah kita jatuh dalam tipu daya iblis atau hasutan dan kehubungan dan intimidasi iblis? Bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan untuk dapat bebas dari hal-hal tersebut? Mari kita harus waspada dan apa? Selalu memiliki iman kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita jangan tawar hati ketika kita menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Kita optimis bahwa rancangan Tuhan, firman Tuhan berkata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tutup telinga dari segala intimidasi yang datang menyerang. Fokuskan pikiran kita untuk Tuhan, untuk perkataan Tuhan. Kita setiap hari menabur benih kebaikan, kebenaran, maka disitulah kemenangan kita. Dan kita senantiasa berjalan dalam tuntunan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, memberkati, bahkan menuntun jalan-jalan kita. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang lemah, kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Bapa dalam mengalahkan tipu daya iblis. Jadikan kami pemenang dalam peperangan rohani. Karena kami yakin di dalam-Mu kami akan menang dan kami berdiri sebagai pemenang-pemenang yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berperang menggantikan kami. Bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.